Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah dari asal Rasulullah bihuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya dan tidak boleh bosan untuk mensyukuri atas segala nikmatnya, karena dengan nikmatnya kita sama-sama bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kita berharap mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini menjadi bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat salam kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmatullah, nasihat kita pada malam hari ini adalah kita berusaha untuk menepis, menghindarkan diri dari yang namanya jalan kesesatan dan sifat kekufuran. Kita hindarkan diri kita dari jalan kesesatan dan dari sifat kekufuran. Kita sampaikan demikian karena berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bersama, wa may yaqnut min rahmatillah illa qaumud dhalun, dan tidaklah yang berputus asa dari mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang yang dhalun, orang yang sesat. Jadi putus asa adalah sebuah kesesatan, sebuah jalan kesesatan. Maka kita tidak boleh putus asa. Kalau putus asa itu, kalau bahasa kitanya, kalau saya tidak salah sebut, kayaknya ngelokro. Ngelokro ya. Ngelokro. Ngelokro kan? Ya. Nah itu jamaah sekalian, pernah nggak ngelokro? Pernah. Nah itu berarti sesat. Pernah tersesat. Sesat. Jadi saya sendiri juga begitu membaca ayat tersebut, oh ternyata sifat ngelokro itu sifat yang jelek, ya, sifat yang jelek. Kemudian ternyata berputus asa juga bagian daripada kekufuran. Nah, dedengkotnya berputus asa dari rahmat Allah yang menyebabkan menjadi sebuah kekufuran adalah iblis. Iblis ini berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian dia disebut sebagai menjalani perilaku kekufuran. Maka jamaah rahmatullah, kita kembalikan kepada Rasulullah SAW, bersama-sama kita membangun asa dengan doa istimewa. Saya katakan istimewa karena bersumber dari Rasul SAW dan Rasul pun mempraktekkannya. Nah, jamaah sekalian, doanya demikian. Ini doanya cukup agak panjang. Mudah-mudahan doa ini bisa terselesaikan
sebelum kita pecah mata. Jadi kalau sudah terlanjur setelah pecah mata ya dipon. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'ashi waj'alil hayata ziyadatan li min kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Apakah doa ini asing? Asing atau sudah familiar? Tidak pernah mendengar. Pernah mendengar ya. Di antaranya sekarang ini ya. Baru saja. Ini adalah doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau jenengan berkenan, maka ini kita jadikan PR untuk kemudian kita hafal nanti paling lama malam Rabu bulan depan itu sudah hafal. Jadi, berkenan ya? Insya Allah. Oh, ya nanti dikasih rambut biar nggak ya. Hadis ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dan kita bisa selipkan doa ini di antaranya misalnya kita sesudah sholat sudah berkesempatan untuk berdoa kemudian kita bisa selipkan doa ini hanya kelemahan kita ini kan suka kurang percaya kalau doa itu dari Rasul, maunya dari kita. Kurang mantap kalau yang dari Rasul. Maunya dari kita. Sama seperti sampai kemudian ada sebuah pertanyaan, kalau misalnya sedang sujud kemudian doa pakai bahasa Indonesia boleh nggak Pak? Itu kan karena nggak puas dengan doa yang ada, masih mencari-cari doa yang lain. Padahal doa Rasul ini Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah mencakup secara keseluruhan. Ya. Terjemahnya demikian, jamaah Alhamdulillah. Ya Allah, perbaiki agama. Rasul itu doanya adalah perbaiki agama. Itu Rasul. Bagaimana dengan kita? Jadi kalau kita ini nggak pernah doa dengan doa ini ya cuma terlalu lah. Rasul saja minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diperbaiki agamanya. Kenapa demikian? Karena agama itu adalah menjadi benteng urusan, benteng seluruh problematika, benteng seluruh permasalahan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa berikutnya, Ya Allah, perbaiki dunia yang menjadi tempat hidup. Terkadang kita memiliki gambaran, Rasul itu hidupnya konak banget. Rasul itu hidupnya mengsaan nih, mengsaan orang neko-neko, orang mikir omah kan, gitu ya. Di gambaran kita ini sering bersorsi.
Pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah perbaiki dunia, urusan dunia itu perbaiki, karena dunia adalah menjadi tempat hidup. Kemudian perbaiki akhiratku, karena akhirat adalah tempatku kembali. Jadikan kelangsungan hidup sebagai penambah segala kebaikan, dan jadikan kematian sebagai ketenanganku dari segala keburukan. Saya terus terang sampai saat ini saya belum tahu kalau panjenengan kalian sudah lebih tahu mendengar lebih dulu daripada saya. Mohon saya dikasih tahu bahwa apakah Rasulullah SAW itu pernah berdoa dengan doa begini, ya Allah berikan saya kematian yang husnul khotimah ya Allah. Ya, dengan pernah dengar kan Rasul ada yang menyampaikan Rasul berdoa, ya Allah, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Pernah kan? Pernah ya? Rasul menyampaikan begitu kan? Nah gitu ya. Kalau saya belum pernah dengar. Masih saya pernah dengar? Doanya malah seperti ini Rasulullah. Nah di sini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Alhamdulillah, bersama-sama mari kita pelajari satu persatu, insya Allah mudah-mudahan sampai selesai. Sama sekalian kita sedikit diskusi sejenak, coba sama-sama kita tanyakan pada diri kita, ya, problem apakah yang paling dominan menjadi perhatian sepanjang hidup kita? Problem apakah yang paling dominan menjadi perhatian sepanjang hidup? Nah, jadi kita kan punya jawaban yang berbeda-beda kan? Nah, kalau kita sebut perguna gimana? Perguna ekonomi, yang paling dominan menjadi perhatian dalam kita hidup ini. Biaya untuk anak sekolah pondok. Nah, rasa was-was. Sekarang masalah was-was. Ya. Sama yang Rasulullah tidak apa-apa. Kita kan bukan Rasul kan. Kita kan bukan Rasul. Jadi wajar kalau mikir anak sekolah, mikir macam-macam ya, mikir kerjaan, mikir orderan gitu ya. Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan doa ini adalah ini penjelasan bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya saya terjemahkan dulu dan saya sampaikan bahasa Indonesia. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling utama, yang paling utama diutamakan itu adalah benar-benar menambah kualitas dan kuantitas pemahaman akan din rohani. Itu yang paling dominan dipikir oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sepanjang hidupnya. Bagaimana caranya supaya di dalam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beragama itu berkualitas. Di dalam beragama itu memiliki kuantitas, yaitu jumlah yang banyak. Karena Islam tidak bisa diamalkan sendiri. Yang suka mengamalkan Islam sendiri itu kan kita-kita ini. Buktinya kita sering mengatakan orang pokok, tangganya itu mau yang baik, yang penting harus diurat. Nah itu kan sifatnya pribadi-pribadi itu kan. Yang penting rasa melu-melu,
Pokoknya duit toko surat liane rasa kape. Ada nggak jamaah sini yang punya sikap begitu? Sekarang duduk di sini juga. Jadi Rasulullah SAW sepanjang hidupnya, tentu sesudah jadi nabi dan sudah jadi rasul, ini selalu berbenah dan menambah kualitas dan kuantitas pemahaman akan dinul haq. Kenapa demikian? Karena Islamlah ya, dinul haq, din Islam itulah semulia-mulia target pencapaian sepanjang kehidupannya. Wujud kalimatnya adalah tadi sudah kita sampaikan, yaitu Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Berdoa tentang pembenahan kualitas di dalam din, di dalam beragama, itu yang paling dominan menjadi pikiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Li'anna man fasada dinahu, siapa yang rusak pemahaman agamanya, faqad khaba, dia sudah sangat merugi, wa khasirat dunia wal akhirah, dia akan menyesal di dunia dan di akhirat. Bagi siapapun yang agamanya rusak, pemahaman agamanya rusak. Saya yakin kita punya banyak contoh, ya, orang-orang yang agamanya rusak. Nah, kalimat ismatu amri tadi, alladzi huwa ismatu amri di dalam Qur'annya tadi, karena agama adalah sebagai ismat, sebagai benteng segala urusanku. Jadi maksudnya demikian sama sekali. Jadi din agama itu meliputi mengontrol kita bersama dalam dua kasus pengontrolan. Kontrol yang pertama adalah namanya al-man'u. Al-man'u itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah mencegah. Maka saya tulis di sini adalah menjadi barometer stop dan lanjutnya segala sesuatu. Saya ulangi, pengetahuan din kita, pengetahuan kita kepada din, kepada agama adalah menjadi benteng. Maksudnya menjadi benteng adalah menjadi al-man'u. Artinya man'u itu mencegah, maksudnya adalah menjadi barometer stop dan lanjutnya segala sesuatu. Saya mau minum tangan kiri, stop, nggak jadi karena agama. Saya akan pindah di kanan tangan kanan. Nah, itu namanya antara stop dan lanjut itu seperti itu maksudnya. Saya berjalan menuju ke sana ingin berbuat sesuatu, dan sesuatu tersebut kemudian terkontrol dengan pengetahuan agama saya. Nggak jadi. Mudah-mudahan dengan sekalian kita bersama pernah sama-sama punya pengalaman niat ngapusi ini ngerasa niatnya wis ngapusi ini kemudian kok masih doa. Nah, itu yang namanya al-man'u itu begitu. Di pengetahuan kita kepada agama adalah menjadi al-man'u, menjadi barometer stop dan lanjutnya segala sesuatu. Mudah-mudahan demikian, dan jamaah sekalian, begitupun terhadap segala macam yang kita kerjakan ini, tentang
hati dan lanjutnya ucapan, perbuatan maupun tindakan. Yang kedua adalah yang dimaksud dengan qismatu amri, enteng urusanku, adalah al-hifdu. Maksudnya al-hifdu adalah menjaga semua yang ada dari al-faguna. Maksudnya adalah menjaga segala sesuatu yang kita ada, yang kita punya, yang kita miliki, atau apapun yang ada yang meskipun tidak kita miliki secara zatnya, tapi kita miliki secara manfaatnya. Kalau yang kita miliki secara zatnya adalah apa yang kita miliki di kita, ya rumah kita, ya kendaraan kita, ya apapun yang kita miliki. Apapun yang kita miliki ini supaya bermanfaat untuk kita bersama, itu kepemilikan itu harus diatur, dijaga dengan agama. Kalau tidak dijaga dengan agama, maka kepemilikan itu akan menjadi gunanya sia-sia. Begitupun barang-barang yang tidak kita miliki, tapi kita nikmati. Tidak kita miliki, tapi kita nikmati. Contohnya apa? Contohnya adalah jalan raya. Jalan raya itu tidak kita miliki, tapi kita nikmati. Siapa di antara kita yang pernah prihatin dengan jalan yang hancur-hancuran? Alah, ben baik, mau itu hasil pemerintah kok. Pernahkah kita berpendapat seperti itu? Urusanku. Ini urusannya pemerintah ini. Rasulullah SAW tidak begitu. Meskipun itu sifatnya jalan raya, meskipun itu sifatnya jalan umum, kemudian kita tetap untuk bisa atau ikut menjaga, merawat supaya barang tersebut bisa dinikmati oleh bersama-sama. Sama aja Rasulullah, jenengan nih, kita misalnya sedang berjalan, entah naik motor, entah jalan kaki, entah apa saja, pokoknya yang sifatnya lewat jalan umum. Suatu saat di jalan umum itu ada misalnya ada penghalang, entah itu papan yang kemudian berserakan, atau mungkin ada tangkai dahan ranting yang di jalan, kemudian karena habis ada angin besar gitu ya, itu kalau kita lewat, kita ini lebih gegap gempita menyingkirkan ranting di jalan itu, atau kita lebih fokus dan perhatian apabila ada uang yang jatuh di situ. Wah, jelas itu. Ya, lebih fokus perhatiannya kemana? Padahal jamaah sekalian, ranting dan uang itu lebih membahayakan ranting, karena uang keterindes rapopo. Gak apa-apa. Orang yang naik kendaraan kemudian terindes uang itu, meskipun uangnya banyak, misalnya 500.000 misalnya, itu tidak apa-apa, dia nggak jatuh insya Allah. Tapi kalau ranting bisa membuat jatuh. Begitu. Itu artinya al-hifdu. Jadi sama kalian, adapun penjelasan daripada agama menjadi benteng ini diantaranya adalah
dengan din, ya dengan agama, maka yaktasimu al-insan min kulli syarrin, yaitu bahasa kitanya adalah dengan din al-haq, dengan din yang benar kita bisa menghindar atau terhindar dari berbagai macam bentuk syar. Bentuk syar, syar itu artinya kita adalah kejahatan. Kalau terjemah lebih luasnya adalah syar itu artinya adalah menghamburnya atau suburnya kejahatan, menghamburnya atau suburnya keburukan, suburnya kezaliman, dan suburnya berbagai macam penyakit yang timbul. Itu artinya syar. Jadi kalau agama itu berjalan, maka kejahatan akan menghambur-hambur, ya, keburukan akan menghambur-hambur kemana-mana, kezaliman akan terhambur kemana-mana, berbagai macam penyakit akan ada terjangkit di tengah kita bersama. Ya, bisa kita lihat di manapun berada, setiap agama itu hilang. Setiap agama itu hilang, nilai-nilai agama itu hilang, maka kejahatan akan besar, keburukan akan besar, kezaliman akan besar, dan tidak hanya itu, berbagai macam penyakit akan muncul. Kenapa kok berbagai macam penyakit akan muncul? Karena orang yang tidak punya atau tidak berkualitas di dalam berdin ini, dia akan makan dan minum sembarang. Ya. Saya mau makan ini hanya contoh loh, tidak menyinggung ini bukan. Saya mau makan ini, kemudian dalam hati saya kemudian timbul pertanyaan, ini warnanya ini pakai pewarna pakaian apa enggak ya? Oh, ada yang menginformasi, oh enggak, itu pakai warna daunan, warna buah atau warna apa pun. Ya, kalau begitu sehat. Karena kalau mengkonsumsi barang yang tidak sehat itu termasuk syar, ya, termasuk syar, yaitu termasuk melanggar aturan diri. Saya mau minum ini, saya coba dikit, kok manis banget. Nah, misalnya seperti itu. Oh, kalau manis banget ini tidak bagus untuk badan. Misalnya seperti itu. Nah, ini orang-orang yang memahami agama dengan baik, maka akan terkurangi berbagai macam penyebab penyakit yang ada. Bisa dipahami? Insyaallah. Sama ayat Allah. Kemudian dengan memahami agama yang baik, dengan memahami agama yang benar, maka agama itu tugasnya adalah al-hafidhu ma'indal insan min khair. Artinya adalah semua kebaikan akan terjaga kekalannya. Jadi agama itu atau ajaran din itu akan mengekalkan kebaikan kita bersama. Kalau tidak dengan din, kalau tidak dengan agama, kebaikan apapun itu akan hanya semu saat itu saja. Ya, jamaah Allah, saya akan ambil contoh sederhana dengan kita bersama. Jamaah sekalian, jenengan pernah nggak berbuat kebaikan, apapun wujud dan kebaikannya, itu niatnya, motivasinya gegar-gegar. Berbuat kebaikan, nawainya gegar-gegar. Pernah? Nah, Di situ apa? Manusia. orang lain. Menggegar kali tok.
Orangnya yang kita legani itu selego ya wes sudah selesai tugas saya. Sudah selesai tugas saya. Maka jamaah yang hukum amal kebaikan itu dia sampai ke situ. Ikhlas. Begitu orangnya udah lego ya sudah. Sudah ada keputusannya. Dia nggak akan kekal, tidak akan sampai kepada hari akhirat. Karena hanya dia. Contohnya adalah korbannya COVID, korbannya anak Adam yang namanya COVID. COVID itu korban megenggak dari bapaknya. Soalnya kita ngomong baik, korban terus ayo ke bapak. Korbannya COVID diterima nggak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak kan? Nggak diterima. Karena nama itunya bukan karena Allah, tapi hanya kegiatan. Kemudian yang kedua adalah dalam hal ini yaitu dengan aturan-aturan agama. Semua yang kita punya itu tidak menjadi bumerang, tidak menyerang balik pemiliknya, tapi menjadi membantu pemiliknya untuk lebih sejahtera. Kalau bahasa hadisnya adalah ada satu nyanyian di TKA dan itu adalah berdasarkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu waj'al buli hujatan ya Rabbal Alamin. Kalau ini kan bukan anak-anak TKA, jadi nggak pada apa kan. Jadikan Al-Quran itu sebagai pembelaku. Nah, jadi jamaah sekalian, apapun yang kita miliki itu hanya ada dua kemungkinan. Yang satu menjadi pembela kita, yang dua menjadi bumerang menyerang kita bersama. Kapan itu? Kalau kita tidak syukuri. Ya. Kalau tidak kita syukuri, maka akan menjadi menyerang kita bersama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita syukuri, maka akan menjadi mendukung kita bersama. Seperti itu. Jadi kalau kita memperjalankan apa yang kita miliki sesuai dengan kaidah din, maka tidak menjadi bumerang, ya, tidak menjadi bumerang. Sama ya Allah, mudah-mudahan bisa dipahami. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau disampaikan dulu, kita silakan. Kalau tidak ada apa-apa, kan? Monggo kita silakan. Saya masih kelihatan? Oh, sudah lama ya. Kira 5 buat. Itu mohon nanti lampunya ditambah terangnya. Ya, cukup. Ya, kalau sudah cukup, ini adalah sebuah dalil yang sangat tegas bahwa kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mengatur segala macam itu tidak pakai aturan Islam, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala apa yang dia usahakan.
dan dia di hari akhirat termasuk hamba-hamba Allah yang rugi. Kenapa kok rugi? Karena sepertinya untung, sepertinya bermanfaat, ternyata menjadi bumerang. Ayat ini kemudian ditafsirkan dengan singkat sama Allah. Kalau kesimpulannya adalah jangan tempuh penghidupan dengan cara selain yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan tempuh penghidupan kita bersama ini dengan cara selain yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di bahasa Arabnya demikian, man salaka thariqan, siapa yang menempuh satu jalan kehidupan siwa masyaallah, dengan selain apa yang disyariatkan ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala yuqbal minhu, dia tidak akan diterima sama sekali hasil usahanya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di hari akhirat dia termasuk hamba yang rugi. Jadi kesimpulannya sama Allah yaitu fasadul umuri kulliha, rusaknya pemahaman akan dinul haq menjadi induk rusaknya semua urusan. Sebaliknya, benarnya pemahaman akan dinul haq maka menjadi induk bernilainya semua. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW menekankan doanya, Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah kualitas dan kuantitas pemahaman agamaku, karena pemahaman agama adalah menjadi benteng segala urusan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Doa yang kedua adalah wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah keduniawian, urusan dunia, karena di dunia itulah kami menjalani kehidupan. Sama Allah, saya singkatkan penjelasannya. Jamaah sekalian, ini kita hidup di dunia ini, status kita ini kan bukan malaikat. Yang kita perlu sadari adalah kita hidup di dunia ini, kita ini bukan sebagai malaikat. Maksudnya bukan sebagai malaikat adalah kalau malaikat itu tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh tempat tinggal. Ya. Nah, kita bukan malaikat, maka kita tetap harus mengusahakan makan, mengusahakan minum, mengusahakan tempat tinggal, dan mengusahakan yang lain. Yang kedua, kita hidup di dunia ini butuh SPP, yaitu sandang, pangan, dan papan. Iya, bayar SPP kan? Iya. Kita ini butuh akan sandang, butuh akan papan, butuh akan papan. Oh, kita ini hidup di dunia, maka ini harus menjadi pemikiran kita. Kemudian di dunia ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini disuruh makan tapi harus selektif, yang halal saja. Yang halal banyak banget, tapi kita disuruh seleksi lagi yang baik saja, yang baik saja. Mas, ya dengan ibu
Ma'amin yo mati, ma'amin yo mati. Saya sampaikan ini kan saya pernah dengar sendiri. Dengar sendiri dan saya sendiri yang ngomong. Maka yang ngomong itu yang menegur orang tersebut, Pak. Jadi kan bukannya ini Pak. Hidup ini harus dinikmati. Nah, gitu ya. Harus dinikmati. Mulu orang, sing muni ora oleh dokter, Allah kan bilang boleh toh. Tidak. Sama yang Allah, kemudian kita program dunia itu, urusan dunia itu harus bisa membantu kita untuk lebih taat. Urusan dunia kita jadikan fasilitas sebagai membantu untuk taat. Jangan urusan dunia malah menjadi penghambat kita untuk taat. Berikutnya adalah fasilitas kesempurnaan pelaksanaan ibadah. Dunia itu harus dijadikan sebagai fasilitas kesempurnaan di dalam melaksanakan ibadah. Ini jamaah sekalian, mohon maaf terkadang di antara kita bersama ini terjadi polemik yang polemik ini tidak bermanfaat, tapi sering diangkat. Ke masjid kok naik motor. Yang itu kan langkahnya. Mana naik motor yang untuk langkahnya iya. Jadi terkesan di kita ini menjalankan agama ini, kalau semakin rekoso itu semakin besar pahalanya. Ada nggak pemahaman begitu? Ada. Jangan begitu. Andaikan saat itu Innova itu sudah ada pada masa Nabi. Gitu ya. Insya Allah Nabi nggak naik onta. Betul. Begitu kan? Iya. Bisa dipahami Mas Yudi? Gitu ya. Jadi kalau ada fasilitas, maka ya sudah kita pakai fasilitas itu. Kalau memang saya misalnya mau silaturahmi ke tempat Pak Yanto, ya bisa kita lewat telepon dulu, ada di rumah apa tidak, ya. Ya, kemudian langsung ke sana kecerik ora apa-apa, pahalane oke, malah saya oke nek kecerik. Kemudian agama itu, dunia itu adalah diusahakan untuk bisa menambah balasan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu. Wa aslih dunyaya alladzi fiha ma'asi. Oleh karenanya jamaah Allah, kalimat permohonan kebaikan kita untuk dunia ini mengandung maksud demikian. Ya Allah, berikan kepada kami kepandaian untuk mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari fasilitas melimpah yang telah Engkau sediakan untuk kami, sehingga jamaah ya Allah tercukupi semua pembiayaan kebutuhan kehidupan kami. Ini urusan dunia itu sedemikian. Maka jamaah sekalian, saya hanya akan ambilkan satu contoh saja terkait dengan keduniawian ini. Sebetulnya contohnya banyak sekali dan
sudah berlalu maka bisa kita jadikan contoh. Tapi kita ambil satu saja contoh pada malam hari ini jamaah sekalian, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah sebagai periwayat hadis ini. Abu Hurairah itu jamaah sekalian dikenal di kalangan sahabat sebagai sahabat yang paling miskin, tidak punya rumah. Para sahabat yang saat itu gak pada punya rumah, gak pada punya rumah, begitu mereka masuk Islam, mereka kemudian ya biasalah diusir oleh keluarganya, ya seperti sekarang kan begitu juga kan. Terus Islam diucilkan dari masyarakat, kemudian mereka ini tidur di emperan masjid Rasul SAW. Gawe gubuk bahasa kita, gawe gubuk di samping-samping masjid Rasul SAW, maka kemudian disebut sebagai Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu kemudian sekarang menjadi salah paham, menjadi Ahlus Sufi. Sufa tadi Sufi. Menjadi salah paham sekarang itu menjadi Ahlus Sufi. Ahlus Sufa itu adalah orang-orang yang miskin, yang nggak punya rumah, kemudian nempel di masjidnya Rasul untuk kemudian menunggu pemberian dari Rasul dan yang lainnya untuk dijadikan sebagai kehidupan. Maka orang-orang ahli sufi sekarang ini dia suka pakai baju jombatan. Kalau dari Muntilan sampai Sawangan itu kan ada tol, ada angkutan jalan kaki dia. Biar apa? Kelihatan terkosong, gitu ya. Masa dari Temanggung sampai Jogja jalan kaki? Nah, gitu. Pakai sorban, pakai tongkat, pakai apa namanya, jubah, ya. Pakai tulisan musafir. Sufi. Abu Hurairah ini jamaah sekalian sangat miskin, sampai satu kali Rasulullah SAW memberikan kepada Abu Hurairah dan yang lainnya dua kurma itu berarti. Nah ini kan isinya 4 menglorok. Itu kemudian oleh Abu Hurairah itu dimakan saja. Rasul bertanya dulu, kok cuma dimakan satu ya? Iya, yang satu mau saya bawa pulang, saya terima ibu saya belum makan. Itu kan berarti miskin banget kan? Akan tetapi sama sekalian kemiskinan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian berubah dengan usaha maksimal, akhirnya sampai pada masa Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu itu pernah bersuudzon kepada Abu Hurairah karena Abu Hurairah itu mempunyai kekayaan 400.000 dinar Bahrain. Kalau 400.000 sekarang dinar itu kalau dirupiahkan berapa? Saya tidak tahu ya. Berapa? Satu dinarnya berapa rupiah? Satu dinar. Bukan 1 real ya, 1 dinar. Kalau seingat saya itu 1 dinar itu sama dengan 4,2 gram emas. 1 dinar itu 4,2 gram emas 1 dinar. Berarti kalau 400.000 dinar berapa gram? Nah, jawab paling gampang sekokah.
Itu jawaban paling gampang. Oke. Ya. Sama aja Allah. Saya menyampaikan ini maksudnya adalah masjidnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, perkampungannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya adalah negerinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dikelilingi oleh para sahabat, yang para sahabat ini usahanya luar biasa, ya, usahanya luar biasa sehingga masyarakat itu menjadi makmur, menjadi baik. Kemudian kalau ada orang miskin segera tersantuni, orang yang kekurangan tidak pergi ke masjid, kemudian segera bisa diselesaikan permasalahannya, tidak seperti sekarang. Ya, sekarang sangat sulit sekali untuk mengamalkan itu. Ya. Karena orangnya para sahabat itu gigi-gigi, ya, gigi-gigi. Ya bayangkan Abu Hurairah saja yang termiskin kemudian berubah sedemikian rupa. Apalagi yang lain, misalnya seperti siapa namanya Utsman bin Affan yang sedekah jariyahnya sampai sekarang berdiri hotel di Madinah, di Mekah itu luar biasa ya. Sampai sekarang itu hotelnya masih ada. Jadi jamaah sekalian, para sahabat Nabi itu mentereng-mentereng, nggak apa namanya bahasa Inggrisnya kunyu-kunyu putih. ya. Demikian sama sekalian ya. Dan tentu sama sekalian saya tidak berkenan untuk melanjutkan taklim ini sampai selesai di bulan terakhir, karena saya khawatir ini lampunya semakin redup. Sebagai teman-teman ini menjadi poin terakhir saja sama sekalian, yaitu jalani ketaatan. Jadi jangan punya pemahaman kemudian kalau taat nanti kalau sudah berkecukupan tidak demikian, tapi jalani ketaatan kapanpun. Jangan menunggu sempurna baru taat. Ini menurut saya salah tulis. Ya baru taat. Iya, saya salah tulisnya baru tadi Mas Rozikin mendadak ini. Baru saya tadi ya. Jangan menunggu sempurna baru taat. Ya. Kurang hanya satu. Jangan kesempurnaan menjadi syarat berbuat taat. Ya. Jangan kesempurnaan menjadi syarat berbuat taat. Yo, saya tuh sholatnya gawean ini semangat. Bukan kita seragam ngaji yang wis pensiun. Itu kan syarat-syarat kesempurnaan itu kan. Mau taat itu. Iya nek tekan pensiun. Syaratnya macam-macam. Syaratnya macam-macam. Ya, mudah-mudahan tidak demikian. Ini adalah separuh dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun asa, membangun cita-cita, membangun kesemangatan di dalam menjalani kehidupan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Alhamdulillah, sampai di sini dulu apa yang bisa kita sampaikan. Saya masih memberikan kesempatan kalau ada yang mau disampaikan, ditanyakan atau dipermasalahkan, kita silakan. Tidak ada, alhamdulillah. Silakan. Ya. Cukup. Kalau sudah cukup, mari sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majelis. Waalaikumsalam.